Tuayan memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus memanggil dan mengutus ke-12 rasulnya. Ke-12 rasul itu adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari para rasul inilah, dari tugas perutusan yang diamanatkan Yesus kepada mereka inilah, gereja dan umat Kristiani ini dapat terbentuk. Ikatan yang kuat dan satu inilah yang membuat gereja Katolik Roma dapat berdiri sampai sekarang. Dan satu yang menjadi masalah sekaligus menjadi tantangan untuk gereja Katolik kita sampai saat ini adalah tuayan memang banyak, tapi pekerjanya sedikit. Kita tahu benar bahwa kita inilah yang diibaratkan sebagai tuayan, dan pekerjanya itu ya utusan Tuhan itu. Kalau di zaman Yesus pekerjanya itu ke-12 para rasul Yesus, bila di zaman sekarang pekerjanya itu adalah paus, para uskup, pastor, suster, dan bruder. Tapi yang jadi pertanyaan sekaligus menjadi bahan permenungan kita adalah, apakah tugas perutusan itu hanyalah milik mereka, para imam dan religius saja? Apakah kita sebagai orang awam tidak dapat membantu dalam tugas perutusan tersebut? Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu para pastor dalam tugas pelayanan mereka? Pada Injil sih memang jelas tertulis, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kita tahu di sini meminta artinya berdoa. Tapi apakah kita memang hanya bisa meminta, hanya bisa berdoa agar diberikan dan dikirimkan pekerja? Apakah kita tidak bisa ikut terlibat aktif dalam tugas perutusan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mempersempit pikiran kita, mungkin benar yang bisa kita lakukan hanyalah meminta dan berdoa agar bisa dikirimkan pekerja. Tapi bagaimana kalau di rumah Tuhan itu benar-benar tidak ada pekerja? Siapa yang mau dikirim? Tidak mungkinlah Tuhan sampai turun tangan memanen semua tuayan yang terlalu banyak itu. Pasti Tuhan juga bingung. Di ladang sana banyak tuayan, di ladang sini juga banyak tuayan. Tapi siapa yang bisa dikirim? Sedangkan pekerjanya cuma sedikit, bahkan tidak ada. Ya, akhirnya orang-orang seperti saya inilah yang bisa diperbantukan untuk melayani umat. Orang-orang awam, guru-guru agama, atau siapa sajalah yang benar-benar tulus berniat membantu. Mungkin kami tidak bisa melayani secara penuh, karena memang kami punya batasan. Tidak bisa memberikan sakramen, tidak bisa merayakan ekaristi, tidak bisa memimpin umat. Tapi setidaknya kami bisa dipergunakan Tuhan untuk membantu melayani umat. Semuanya itu untuk apa? Agar tuayan yang ada dan banyak itu tidak mati sebelum dipanen. Semuanya demi kemuliaan Tuhan dan gereja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terakhir saya ingin menutup renungan ini dengan cerita saya. Bahwa
Jelek-jelek ini, percaya atau tidak, saya pernah ingin menjadi seorang pastor dan menjalani pendidikan di seminari. Ya, walaupun saya cuma setahun di sana. Saya pernah menjalani pendidikan di Seminari Menengah Wacana Bakti di Jakarta. Angkatan 12 tahun 98. Ceritanya, setelah saya lulus SMP, saya mempunyai ketertarikan untuk menjadi pastor. Kami pun diarahkan oleh guru kami untuk masuk SWB atau Seminari Wacana Bakti. Saya bersama 2 orang teman saya masuk ke seminari tersebut, menjalani KPP atau kelas persiapan pertama di sana. Kami, para remaja lulusan SMP yang berdomisili di daerah Jakarta dan sekitarnya, dikumpulkan bersama di sana untuk menjalani pendidikan calon imam di tingkat pertama, sebelum akhirnya nanti kami dicampur dan disekolahkan bersama anak-anak yang lain di Kolese Gonzaga. Tahu berapa jumlah kami satu angkatan? Cuma 26 orang. Jumlah yang sangat sedikit, bukan? Dan tahu berapa yang akhirnya menjalani pendidikan imam sampai akhir, sampai menjadi pastor? Cuma 4 orang saja. Saya dikeluarkan pertama karena nilai saya yang di bawah rata-rata, sehingga akhirnya saya tidak naik kelas. Itu adalah suatu pengalaman yang sangat menyedihkan dan menyesakan bagi saya, sehingga akhirnya saya ditenangkan dan dihibur oleh bapak saya. Kadang saya berpikir, kenapa saya yang berniat tulus menjadi pastor malah akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan para imam? Kenapa Tuhan tidak menaikkan saya saja? Katanya tuayan banyak. Kenapa saya yang berniat menjadi pekerja malah ditolak? Saya akhirnya pun sadar bahwa Tuhan tidak sembarangan memilih pekerja. Bahwa memang Tuhan memilih pekerja yang benar-benar berkualitas dan setia pada tugas perutusan dan pelayanannya. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih pekerjanya. Daripada memilih 26 orang untuk menjadi pekerja yang mungkin nanti akan memanen tuayan dengan tidak baik, lebih baik memilih 4 orang yang benar-benar bisa memanen tuayan yang banyak itu dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi tuayan tidaklah semata-mata menjadi tuayan belaka. Sembari menunggu dan meminta kepada Tuhan yang punya tuayan untuk mengirimkan pekerja, kita bisa membantu semampu yang bisa kita lakukan. Terlibat aktif di kegiatan gereja, menjadi anggota KUR, petugas liturgi, anggota panitia Natal dan Paskah, pengurus stasi dan lingkungan, dan sebagainya. Kita jangan mau terus dilayani, jadi umat yang pasif, datang setiap hari Minggu saja untuk misa saja. Cobalah untuk memulai menjadi petugas liturgi, rektor, rektris, misdinar, pemaksmur, anggota KUR, atau petugas tata tertib, dan sebagainya. Cobalah memulai pelayanan dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan satu hal yang mesti kita sadari ialah pelayanan yang kita lakukan bukan hanya untuk orang lain, melainkan juga untuk keselamatan diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan pasti tidak akan melupakan
semua jasa dan budi baik serta pengabdian kita. Tuhan pasti memberi upah kita pada waktunya. Jadi, mari kita terlibat aktif dalam berbagai pelayanan dan kegiatan gereja. Walau sedikit, marilah kita mulai membantu Tuhan untuk menuai. Dan semoga Tuhan juga sudi membantu kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.